Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Via Alvina, salah satu siswa dari SMA Unggulan CT Arsal Foundation Sukoharjo. Di sini saya menduduki kelas 12 Celsius. Oke, jadi pada video kali ini saya akan sedikit mengajak teman-teman berdiskusi mengenai sesuatu, yaitu tentang pendidikan. Tonton videonya sampai akhir ya. Okay, let's go. Jadi pasti banyak dari teman-teman yang sudah mengetahui bahwasanya pendidikan dan juga kesehatan akan dijadikan fokus utama dalam alokasi anggaran tahun 2025. Nah, fokus utama tersebut dipergunakan atau dilakukan untuk dalam upaya pengentasan kemiskinan. Memang sih pendidikan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, jika ditujukan untuk upaya pengentasan kemiskinan, tentu saja pendidikan tidak akan pernah cukup jika tidak diiringi dengan faktor pendukung lainnya. Pendidikan tidak selalu secara mampu langsung bisa mengangkat masyarakat atau bahkan individu dari kemiskinan. Secara bertahap, pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang meski akan memakan proses waktu yang sangat lama. Nah, gimana kalau semisal waktu dalam proses tersebut kita gunakan atau kita selingi untuk meningkatkan berbagai kemampuan kita? Setiap orang pasti memiliki kemampuannya masing-masing yang masih perlu untuk diasah lagi. Sedangkan pendidikan formal hanya memfokuskan pada pembelajaran yang berbasis dengan kurikulum. Mayoritas siswa pasti lebih memilih untuk memperjuangkan nilai raportnya dan mengesampingkan apa yang sebenarnya bisa mereka pelajari lebih lanjut dari diri mereka sendiri. Nah, pendidikan memang bisa dikatakan sebagai kunci utama dalam meraih masa depan. Kenapa? Ya karena dalam pendidikan kita bisa memiliki banyak akses seperti dalam teknologi, ilmu pengetahuan umum, dan juga banyak hal-hal lainnya yang disusun dalam kurikulum. Namun, seiring perkembangan zaman ini tentu saja pendidikan saja tidak akan pernah cukup untuk kita siap dalam dunia kerja. Maka dari itu, selain pendidikan formal, setiap siswa juga harus memiliki bekal atau pengarahan yang mengatakan bahwa dia itu siap untuk meninggalkan bangku sekolah. Nah, ada banyak faktor yang bisa untuk mengiringi mereka siap dalam meninggalkan masa pendidikan sekolah. Yang pertama, soft skill. Soft skill seperti critical thinking, public speaking, adaptabilitas, jiwa-jiwa kepemimpinan itu merupakan hal-hal fundamental yang sering dilupakan dan dikesampingkan, padahal itu tuh punya manfaat yang besar banget buat kita dalam dunia kerja. Nah, misalnya nih, seseorang yang punya IPK tinggi itu tuh belum tentu bisa untuk kerja sama tim. Public speaking belum tentu bisa buat menunjukkan apa yang terbaik dari dirinya dalam dunia kerja kalau dia nggak punya hal-hal basic tadi, kayak public speaking, terus critical thinking, jiwa-jiwa kepemimpinan itu tuh penting banget buat dunia kerja. Nah, seseorang tuh bakalan kesulitan walaupun dia punya nilai yang tinggi, IPK yang sempurna, yang perfect, itu bakal kesulitan buat adaptasi mungkin untuk bekerja sama tim jika dia tidak memiliki hal-hal yang fundamental tersebut. Yang kedua, karakter positif. Nah, karakter positif ini itu tuh bisa membantu kita untuk bisa dipercaya sama orang lain. Sikap-sikap seperti jujur, toleransi, sopan santun, tanggung jawab, dan juga mampu untuk melaksanakan kewajibannya merupakan hal-hal yang basic yang bisa buat orang lain tuh percaya sama kita. Nah, biasanya di pendidikan formal juga tuh kayak nggak difokusin ke pendidikan karakter kita. Kayak misalnya karakter pendidikan itu tuh penting banget teman-teman. Karena misalnya di dunia kerja kalau teman-teman tuh nggak sopan, teman-teman tuh suka bohong, teman-teman tuh nggak bisa tanggung jawab, itu nggak akan berguna sama sekali. Nah, pendidikan formal itu seharusnya siap untuk menghasilkan lulusan yang mampu dan juga siap dalam moral, bukan cuman dalam hal akademik saja. Seperti itu. Ketiga, itu tuh merupakan suatu hal yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih itu? Yaitu pengalaman. Nah, teman-teman pasti udah punya banyak pengalaman kan ya. Nah, pengalaman-pengalaman seperti apa sih yang bisa turut bisa mempersiapkan kita, misalnya tuh dalam teman-teman yang suka join organisasi, terus suka ikut berbagai jenis kompetisi, terus punya relasi yang luas, itu bakalan bermanfaat banget buat teman-teman. Misalnya nih, dalam dunia organisasi, teman-teman suka berorganisasi nih, teman-teman pasti bakalan bisa buat mudah dalam adaptasi, terus komunikasinya oke, terus hal-hal lainnya juga itu bakalan oke banget teman-teman. Terus misalnya dalam mengikuti berbagai kompetisi, itu teman-teman kan di sana pasti bisa mengetahui ya, dengan berbagai kompetisi tersebut bisa mengetahui gimana sih aku tuh bisanya di mana, aku tuh basicku tuh di mana, pelajaran yang aku bisa tuh di mana, bidang yang aku bisa tuh di mana, kayak gitu teman-teman.
berinovasi. Nah, kenapa gitu? Soalnya nih, seorang yang punya jiwa kewirausahaan, dia suka bisnis, suka membuat sesuatu, atau dia itu bisa untuk mempromosikan sesuatu, itu pasti bakal berguna banget teman-teman. Misalnya di situ tuh teman-teman jago masak nih, teman-teman bisa buka usaha kuliner atau usaha seperti itu, membuat jenis makanan itu dengan inovasi-inovasi yang teman-teman punya, itu bisa banget buat membuka lapangan pekerjaan yang baru. Di sini kan banyak kan teman-teman tuh mencari pekerjaan kan, misalnya jadi PNS, pegawai negeri PNS, juga kerja di perkantoran, perbankan, itu kan teman-teman pasti bakalan mencari pekerjaan atau menginginkan bukan pasti ya, menginginkan untuk bekerja di sana. Sedangkan tanpa teman-teman sadari, teman-teman tuh bisa loh untuk membuka lapangan pekerjaan dengan jiwa kewirausahaan dan juga inovasi tadi, dengan berbagai inovasi yang teman-teman punya, ide-ide gila yang teman-teman punya, itu bisa banget buat membuka lapangan pekerjaan. Jika tiap orang tidak berpikir untuk berani maju dan berani dalam berbagai tantangan yang ada, maka tentu orang tersebut akan tertinggal banyak oleh orang yang lainnya. Nah, perlu kita sadari bahwa pendidikan itu hanya merupakan sebagian kecil dari kunci menuju kesuksesan, yang artinya masih banyak hal lain selain pendidikan yang harus kita cari dan kita tekuni untuk bisa meraih kesuksesan tersebut. Oke, jadi cukup sekian saja pemaparan dari saya. Semoga hal-hal tersebut bisa membantu teman-teman untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, ingat teman-teman, kalau kunci kesuksesan itu ada di diri teman-teman sendiri. Maka dari itu, selalu buat keputusan yang bijak dan pertimbangkan terlebih dahulu sebelum teman-teman mengambil keputusan tersebut. Oke, cukup sekian saja dari saya. Terima kasih, tetap jadi orang keren dan jangan lupa makan. See you!